Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, salam. Senang bisa berjumpa malam hari ini meskipun lewat udara ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita karena Tuhan baik dalam kehidupan kita, penyerta Tuhan sempurna dalam hidup saya dan teman-teman semuanya. Karena malam hari ini kita mau bersekutu bersama-sama menyembah Tuhan dan mau berdoa serta mendengarkan firman Tuhan. Kesempatan yang indah, bersyukur karena kami teman-teman dari Kaltara bisa melayani malam hari ini. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan tidak selalu menjawab doa kita, namun Dia menjawabnya tepat pada waktunya Tuhan, di waktu yang tepat. Dan setiap yang kita minta, Dia menjawab lebih dari apa yang kita minta. Lalu kita bersyukur kepada Tuhan baik, yang luar biasa menyertai kita. Kita dengan pujian waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh percaya. Yesus Yesus menjawab ku harapkan dengan cara di waktu yang tepat. Dia jadikan semua air. Sekali lagi kita bicara ini. Tuhan berjawab. Aku akan dia terbaik. Dia jadikan semua Yesus berdoaku. Yesus menjawab dengan cara Dia jadikan semua Yesus
Dia jadikan semua. Dia jadikan semua. Dia jadikan semua. Thank you, Jesus. Doa pembukaan dengan penuh kasih Kak Dedi di tengah doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan telah menuntun kami memulai JDPN yang pertama 2023. Dan kami sangat percaya bahwa Tuhan sedang menumbuhkan hati doa di seluruh para pemuda, key person, mentor, dan segenap pengurus pemuda di seluruh pemuda Kemah Injil Indonesia. Dan kami juga sangat meyakini bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah pelayanan kaum muda untuk mengangkat pelayanan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Menyerahkan JDPN yang pertama ini dengan segenap yang melayani dan kami semua yang hadir bersama-sama. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga akhir seluruh acara ini Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Kak Dedi. Sekali lagi, shalom teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Yang malam hari ini kita mau terus memuji Tuhan, dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan sebentar yang akan disampaikan oleh hamba-Nya untuk kita pada malam hari ini. Tentu dalam pelayanan kita dimanapun kita berada, banyak permasalahan, banyak tantangan yang kita alami. Namun Tuhan minta kepada setiap pribadi kita bahwa jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetap semangat, kita melakukan bagian kita, biar Tuhan yang kerjakan bagiannya dia. Kita akan pujian, jangan pernah menyerah. Dan setelah ini akan disampaikan firman Tuhan oleh hamba-Nya untuk kita malam hari ini. Pak Agus. Pujian sebagai doa kita dan dapat Tuhan. Pernah janji langit selalu biru, tetapi janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi janji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada baginya setiap percaya. Yes, terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
dan selalu datang, tetapi janji berikan kekuatan. Jangan pernah jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati bersumpah. Jangan mujizat Tuhan berikan setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan pernah asa. Mujizat Tuhan saat hati bersumpah. Jangan Haleluya. Berhamanya silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah malam hari ini. Kesempatan bagi kami ada sampai hari ini. Dan kami ingin menyembah Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami akan berdoa bersama. Tuhan Allah kami, mampukan kami untuk bersedia waktu ini. Lebih ya Tuhan, kami mohon Tuhan menopang jaringan yang kami butuhkan malam hari ini. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Halo, dengar suara saya? Dengar Kak, mantap. Shalom Kakak Agus. Siap. Karena kami agak ragu karena jaringan sedang bermasalah, jadi semoga waktu ini dapat dipakai dan jaringan dapat topang kita malam hari ini. Baik, kami menyapa seluruh rekan-rekan kita yang ada di seluruh Indonesia. Kami sangat bersyukur karena malam hari ini dari Biro Kaltara bisa mengambil bagian dalam pelayanan doa kita pada malam hari ini. Karena itu malam hari ini sebagaimana yang sudah saya persiapkan untuk bisa kita renungkan malam hari ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari dua tokoh yang mana mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dan kakak-kakak seluruh Indonesia yang Yesus kasihi, tema malam hari ini adalah semangat dan konsisten. Semangat dan konsisten. Mari kita membuka firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
Saudara-saudaraku, rekan-rekan sepelayanan di pemuda seluruh Indonesia, bagian ini sangat menolong saya dan memberkati bahwa dari apa yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus, ini dapat menolong kita untuk kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai pelayan Tuhan, secara khusus di kalangan pemuda. Dalam Alkitab ini, di dalam Alkitab hanya ada dua tokoh yang secara eksplisit menyatakan bahwa mereka sudah menyelesaikan tugasnya hingga akhir hidupnya. Kedua tokoh itu adalah Rasul Paulus dan Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana yang sudah kita baca dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang 7, Paulus mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Tentunya perikop ini dimulai dengan sebuah peringatan untuk terus memberitakan firman Tuhan di dalam situasi apapun. Bahkan Paulus menyatakan selanjutnya di dalam bagian pasal ini bahwa akan datang di mana masa di mana orang-orang sulit untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang keras dan sejati. Karena apa? Karena mereka lebih memilih untuk mendengarkan firman atau pemberitaan yang menyenangkan diri mereka. Dan Paulus melanjutkan bahwa di tengah situasi seperti ini, kita harus tetap tekun dan tahan menghadapi penderitaan atau tantangan itu. Lalu, ia menyatakan kalimat pada ayat yang ke-7 tersebut sebagai sebuah teladan yang ia berikan bagi generasi penerusnya. Saya rasa, saudara-saudaraku, peringatan ini sangat relevan dengan konteks atau zaman kita pada saat ini, di mana masa di mana mayoritas orang akan memilih untuk hidup sesuai dengan apa yang menyenangkan dirinya. Mereka bisa dengan cepat beralih dari satu pijakan hidup ke pijakan hidup lain selama hal tersebut menguntungkan mereka. Kesulitan yang kita hadapi saat ini mungkin berbeda dengan kesulitan yang dihadapi oleh Paulus atau dialami oleh Paulus. Namun hal yang bisa kita teladani adalah bagaimana Paulus dapat setia dan konsisten di akhir hidupnya, kendati dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan Paulus memiliki semangat atau konsisten dalam dia melayani Tuhan? Yang pertama adalah di mana Paulus sungguh-sungguh menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Jadi dalam hal ini kita harus menyadari siapa diri kita. Dan yang kedua, menyadari akan anugerah Tuhan sudah dan terus diberikan kepadanya. Yang ketiga, ia pun menyadari akan misi atau tugas dan panggilannya sebagai rasul. Jadi tiga hal ini yang memicu, yang membuat Paulus tetap konsisten dalam pelayanannya. Dan ketiga kesadaran ini dapat kita lihat dengan jelas di dalam perjalanan hidup Paulus. Ia sampai berkali-kali menyatakan dirinya sebagai seorang pendosa yang besar. Mulai dari membandingkan dirinya di antara para rasul, lalu di antara orang-orang percaya, hingga di antara orang-orang berdosa. Hal ini menjadi gambaran dari pertumbuhan rohani Paulus yang makin lama makin menyadari akan siapa dirinya di hadapan Allah. Pada saat bersamaan Paulus pun menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan bagi dirinya seorang pendosa yang besar. Ia yang dahulu telah menganiaya Kristus dan umatnya telah mendapatkan pengampunan, bahkan ia dianugerahkan sebuah misi yang begitu besar, yaitu menjadi seorang rasul, memberitakan Injil, khususnya pada orang-orang non-Yahudi. Kesadaran ini sendiri pun adalah anugerah yang besar dari Allah bagi Paulus. Kesadaran inilah yang selalu mengingatkan Paulus untuk terus berjuang hingga akhir hidupnya. Meskipun
Ia menghadapi berbagai tantangan, ancaman, penderitaan fisik, sampai di penjara, bahkan dia ditangkap dan sebagainya. Jika kita membaca 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29, kita akan melihat bagaimana deskripsi singkat mengenai bagaimana sulitnya perjalanan Paulus, segala kesulitan itu ia rela jalani dan lalui semua, demi menyatakan rasa syukurnya kepada Allah dengan hidup setia dan konsisten sebagai pelayan Kristus. Paulus mendedikasikan seluruh hidupnya untuk hidup di bawah otoritas Allah. Berkaca dari kehidupan Paulus ini, saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, maka kita pun bisa menghubungkan dengan panggilan kita sebagai pelayan dalam pelayanan pemuda secara umum. Walaupun kita memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan Paulus, kita tetap harus memiliki kegigihan dan ketekunan seperti Paulus yang berjuang di zamannya. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita belajar dari Yesus Kristus yang juga menyatakan bahwa sudah selesai. Jadi dari dua tokoh ini yang bisa kita ambil sebagai contoh, sebagai teladan bagi kita sebagai pelayan Kristus untuk bisa tetap semangat dalam pelayanan dan tetap konsisten dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tokoh yang kedua ini kita bisa melihat dari Yesus Kristus, di mana dia sudah berkata di kayu salib, sudah selesai. Kedua kata ini menyatakan tuntasnya misi Bapa yang Kristus jalankan di dalam dunia ini. Jikalau kita mencari tahu apa yang mendorong Kristus untuk terus berjuang secara konsisten hingga akhir hidupnya, kita akan menjumpai bahwa Kristus ingin menyatakan ketaatannya kepada Sang Bapa, sekaligus menyatakan kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 menyatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan kemanusiaan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kalimat ini Paulus menyatakan sebagai sebuah teladan bagi kehidupan orang percaya yang seharusnya rendah hati, mengutamakan kepentingan orang lain juga. Dengan kata lain, sebagai orang yang percaya, kita harus menyatakan kepedulian atau belas kasihan kita kepada orang lain. Untuk menunjukkan hal ini, saudara-saudaraku, Rasul Paulus menunjukkan Kristus sebagai teladan terbesar bagi orang percaya. Kedudukannya yang tinggi sebagai anak Allah dianggap sebagai hal yang tidak perlu dipertahankan, dan ia lebih memilih untuk menjalankan kehendak Bapa di dalam karya penebusannya. Hal ini ditunjukkannya melalui ketaatannya sampai ia mati. Saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, dari kisah, dari pengalaman yang dialami dan dijalani oleh Rasul Paulus dan Yesus Kristus, apa yang menjadi pelajaran bagi kita bersama pada malam hari ini? Di zaman yang begitu mengakomodasi kebebasan memilih, bahkan saudaraku, pilihan berdosa sekalipun, kita dipanggil untuk secara konsisten taat kepada Allah. Di tengah zaman yang menghanyutkan kesadaran manusia akan siapa dirinya di hadapan Allah, kita dipanggil untuk sadar akan berdiri dan berdosa, dan begitu besarnya anugerah Allah kepada kita. Di tengah zaman yang memberikan berbagai tawaran yang menggiurkan untuk mengaktualisasi diri, kita dipanggil untuk menjadi seorang pelayan generasi muda yang menyatakan kebenaran dan keagungan Allah. Perjuangan ini memang akan menuntut harga yang sangat tinggi yang harus kita bayar. Panggilan yang Kristus nyatakan untuk kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutnya adalah panggilan yang harus
dengan serius kita jalankan sebagai pemuda Kristen. Kita harus dengan konsisten menjalankan hidup akhirnya bertemu Tuhan dan berkata, marilah, hai engkau hambaku yang setia. Marilah kita meneladani Paulus yang dengan kesadarannya memperjuangkan kehidupan yang setia kepada Allah. Marilah kita juga meneladani Kristus yang dengan belas kasihannya kepada manusia berdosa dan ketaatannya kepada Sang Bapa tuntas menjalankan misi hidupnya. Marilah kita dengan serius mengumpulkan dan memperjuangkan generasi muda ini agar menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan kepada Allah. Kiranya Allah menolong kita dalam menjalankan panggilan kita sebagai pelayan-pelayan di setiap wilayah, daerah, dan jemaat untuk menjangkau anak-anak muda yang terhilang, untuk mendewasakan anak-anak muda yang sudah setia, sehingga mereka akan menjadi generasi yang hidup memuliakan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita sampai akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami malam hari ini bisa belajar dari kedua tokoh yang begitu mempengaruhi pelayanan pekerjaan Tuhan. Gereja mula-mula begitu luar biasa berkembang, dan kedua tokoh ini mengakhiri tugas mereka dengan baik. Dan kami berharap ya Tuhan, kami sebagai generasimu, sebagai pelayanmu, khususnya di kalangan kaum muda, tentunya Tuhan kami sudah merancang banyak hal. Kami sudah merancang begitu banyak program untuk kami bisa lakukan dalam pelayanan kami. Tentunya Tuhan, di awal pelayanan kami begitu semangat. Tetapi ya Bapa, dalam berjalannya waktu, kami juga akan diperhadapkan dengan situasi yang membuat diri kami tidak lagi konsisten, tidak lagi memiliki semangat untuk melayani. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelayan-Mu, sehingga kami dapat melayani seperti Kristus, seperti Paulus, yang tetap semangat dan tetap konsisten melaksanakan tugas kami sampai akhirnya nanti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur atas firman ini. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom. Ya, puji Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang menguatkan kita lebih semangat lagi dalam melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Oleh karena itu, kita mau terus memuji Tuhan sebagai komitmen kita dalam melayani Tuhan, karena kita tahu hidup kita adalah kesempatan, dan Tuhan beri kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Lagu yang sangat familiar untuk kita sebagai komitmen kita sebagai orang percaya bahwa kita mau melayani Tuhan selagi kita masih hidup. Oh Tuhan, takkan hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tetap berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu dengan Tuhan.
hidup ini hanya sementara. Lagi fokus. Haleluya. Oke, pujian yang luar biasa. Ya, mengingatkan kita kembali hidup kita dan kesempatan untuk melayani. Memberkati kita semua. Ya, doa yang saya serahkan ke Depda. Ya, selanjutnya untuk doa bersama saya serahkan kepada Depda. Silakan selamat malam teman-teman kita. Baik, shalom semua rekan-rekan terkasih. Saya mengucapkan terima kasih buat Biro Kaltara karena sudah memimpin pujian hari ini, sangat luar biasa sekali. Dan juga kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Ketua Biro Kaltara, yaitu Kak Agustrianus. Sangat luar biasa, jadi kita disegarkan kembali dan diingatkan kembali untuk kita bisa semangat dan konsisten dalam melayani. Seperti teladan hidup kita, Yesus Kristus, dan juga Rasul Paulus. Baik rekan-rekan sekalian, para key person semua, hamba-hamba Tuhan, kakak-kakak yang terkasih semua, saat ini kita akan mengangkat pokok-pokok doa kita, yang mana dalam JDPN pertama ini di tahun 2023, JDPN ini adalah program utama dari Departemen Pemuda dan GKI Nasional, Pemuda GKI Nasional. Dan doa kali ini kita akan bagi menjadi 4 sesi. Di sesi yang pertama ini kita akan sama-sama berdoa. Ya, di sesi yang pertama ini kita akan sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur bahwa kita bersyukur atas pelaksanaan JDPN selama 2022 kemarin. Jadi ada 9 JDPN pertama sampai 9 dan implementasinya sepanjang 2022 yang telah berjalan dengan baik, yang dilaksanakan oleh Depda, dan ada beberapa biro yang sudah menjalankan juga, serta ada beberapa Kopda juga sudah menjalankan. Luar biasa sekali. Terus yang kedua, kita akan bersyukur untuk ibadah pembukaan Pemuda Nasional tahun 2023 yang lalu, dan juga rapat Depda, serta Rakornas kedua Pemuda GKI Nasional yang telah berjalan dengan baik. Kita berdoa untuk hasil-hasil dari rapat itu untuk bisa disampaikan sama Kak Dedi nanti di Rakernas nanti. Dan yang ketiga, kita bersyukur atas pelayanan Pemuda Nasional sepanjang 2022 dan upaya sinergitas agar bisa diimplementasikan dalam pelayanan di semua aras.
baik itu dari departemen, turun ke biro, ke komisi, sampai ke gereja lokal. Terus yang keempat, kita bersyukur atas kekuatan dan kesanggupan bagi seluruh pengurus dan key person di dalam pelayanan di departemen pemuda, biro, komisi pemuda, dan gereja lokal. Terus yang kelima, kita bersyukur atas dukungan pengurus pusat dan juga pengurus wilayah dan daerah serta jemaat bagi pengembangan pemuda nasional. Yang keenam, kita bersyukur atas terlaksananya gerakan doa puasa GKI yang 40 hari kemarin kita sudah lalui yang telah berjalan di seluruh GKI. Yang ketujuh, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi seluruh pemuda dan key person dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, dan pelayanan. Baik rekan-rekan, ini sesi yang pertama, doa-doa yang akan kita angkat. Nanti dengan kasih, Kakak Sikri akan menutup sesi pertama dengan doa. Bagi rekan-rekan semua, mari kita berdoa, kita bisa open mic untuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Buat hari yang indah oleh kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur bersama rekan-rekan kami se-Indonesia untuk mengangkat doa-doa kami ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati ya Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pada malam hari ini, kami sangat bersyukur, berterima kasih, karena peluang yang Tuhan beri bagi kami sebagai pemuda Gereja Kemah Injil Indonesia, kami boleh berjumpa lagi melalui virtual Zoom meeting ini, dalam kegiatan Jaringan Doa Pemuda Nasional yang dilayani oleh Biro Kaltara. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami menaikkan setiap doa-doa kami teringat firman-Mu dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kami dan Allah kami ialah dosa dan pelanggaran kami. Karena itu ya Bapa, sebelum kami lebih jauh memohon kepada Tuhan, kami mau Tuhan menyelidiki setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini, biarlah kiranya Tuhan selidiki hati kami. Jikalau ada hal-hal yang kami buat yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik melalui tutur kata kami, melalui pikiran kami yang sia-sia, melalui perbuatan-perbuatan kami yang jahat, ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami untuk datang memohon kepadamu di dalam setiap doa-doa kami. Sambil kami mengklaim janji-Mu dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kami mengaku dosa kami, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala kesalahan kami. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menguduskan setiap kami umat-umat-Mu. Saat ini Bapa, hamba datang kepadamu. Kami mau bersyukur bersama dengan Jaringan Doa Pemuda Nasional yang sudah kami laksanakan di sepanjang tahun 2022. Tuhan yang akan terus memakai hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, dan Tuhan juga akan terus menolong. Seperti Tuhan sudah menolong JDPN di tahun 2022, Tuhan juga akan menolong JDPN di tahun 2023 yang akan terus kami buat karena ini merupakan program utama dari Departemen Pemuda. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bersyukur karena ibadah pembukaan
tahun yang baru oleh Depda, bahkan juga rapat serta rakor dapat berjalan dengan baik. Ada usulan-usulan, ada keputusan-keputusan yang telah kami sepakati untuk dikerjakan. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan yang akan memampukan setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu, baik di Depda, Bipda, Kopda, maupun juga di Sepda, supaya kami dapat bekerja sama, kami dapat bersinergi untuk dapat menjalankan setiap program yang sudah kami sepakati bersama. Dengan satu keyakinan bahwa ketidaksanggupan kami adalah kesanggupan Allah. Mampukan kami Tuhan untuk tetap semangat, untuk tetap konsisten di dalam kami melakukan setiap program-program kami. Hamba juga datang kepadamu ya Tuhan, mau berdoa untuk dukungan yang boleh diberikan oleh Badan Pengurus Pusat. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati Badan Pengurus Pusat kami, baik Ketua Pendeta Dr. Daniel Ronda, Pak Sekum maupun juga Bendahara Umum dan semua ketua-ketua departemen yang ada, supaya kami dapat bersinergi bersama dengan departemen-departemen untuk menyelesaikan semua program-program yang sudah kami sepakati bersama. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bersyukur karena pertolongan Tuhan sehingga doa puasa 40 hari yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat dapat terlaksana dengan begitu baik. Dan biarlah kiranya program ini itu akan terus kami kerjakan di wilayah kami masing-masing, di daerah kami masing-masing, bahkan juga di jemaat kami masing-masing. Secara khusus biarlah kiranya kami sebagai generasi muda, para pemimpin, kami juga mengambil bagian untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam doa setiap hari dimanapun kami berada. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap angkatan muda Kemah Injil, baik kami sebagai pengurus-pengurus yang ada di departemen, di biro, di komisi, maupun juga di seksi-seksi pelayanan di jemaat. Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami sebagai pekerja-pekerja dimanapun marketplace yang Tuhan beri bagi kami, dan Tuhan terus menolong supaya dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimanapun kami diutus, kami menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Kami menjadi bau yang harum yang dapat memancarkan Kristus bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ada begitu banyak hal yang kami mau naikkan kepada Tuhan, dan kami serahkan terus untuk sesi-sesi selanjutnya. Biarlah setiap doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Ini doa kami Bapa, permohonan kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Sikri sudah pimpin doa sesi pertama, tutup doa. Dan kita masuki sesi yang kedua, rekan-rekan sekalian. Kita akan sama-sama berdoa. Nah, kita berdoa untuk pengurus pusat GKI. Yang pertama, mungkin kita bagi poinnya ya teman-teman. Mungkin yang wanita bisa nanti di poin 1-3 dan yang pria bisa di poin 4-6. Ya, poin pertama yang wanita doa tentang pelaksanaan Rakernas kedua dan retreat Gembala Pekerja GKI di Jakarta yang akan dilaksanakan tanggal 2-5 Mei 2023. Mari kita dukung suksesnya berjalannya Rakernas dan retreat ini rekan-rekan. Terus yang kedua, kita akan berdoa untuk penyelesaian pembangunan kantor pusat yang sudah memasuki lantai 4 saat ini. Ya, tetap kita dukung, terutama dalam pendanaan. Yang ketiga, kita berdoa untuk pelaksanaan Paskah GKI seluruh Indonesia dengan tema Paskah, kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh pengharapan. Diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Jadi yang wanita nanti berdoa khusus untuk di poin 1-3. Dan yang pria, kita berdoa di poin 4, kita berdoa untuk Badan Pengurus Pusat dari Ketua Sinode, Bapak Pendeta Daniel Ronda, dan jajarannya, dan juga
setiap badan pengurus wilayah dan setiap badan pengurus daerah dan seluruh gembala yang ada di gereja se-Indonesia dan para penginjil gereja lokal dan pos PI. Poin yang kelima, yang laki-laki akan berdoa untuk program misi GKI dalam dan luar negeri terus bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dan poin yang keenam, nah hubungannya antara gereja kita yang tercinta GKI dengan pemerintahan dan juga lembaga pelayanan dan juga denominasi gereja yang lainnya, supaya ada kesatuan juga dengan gereja-gereja yang lainnya. Mari rekan-rekan semua, harapannya bisa open mic, kita berdoa bersama-sama. Nanti dengan penuh kasih, saya minta kesediaan dari Bali mewakili Kak Yesaya Penlobang untuk menutup sesi 2 ini dengan doa. Mari kita berdoa rekan-rekan. Bapak, terima kasih. Ini ya Tuhan, sama berdoa ya Tuhan buat Kami bersyukur kepadamu, malam hari ini kami datang dengan segala permohonan, doa, dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami dapat melakukan doa bersama dengan Pemuda Nasional Gereja Kemainjil. Kami berdoa kiranya Tuhan dalam ucapan syukur dan doa-doa yang kami naikkan, biarlah Tuhan yang Maha Kasih, Maha Pemurah, Engkau Allah yang mendengar setiap doa dan seruan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati badan pengurus pusat dan juga program pelayanan yang ada, dan juga pembangunan lantai 4 dan semua program-program, baik itu penginjilan di dalam dan di luar negeri, hubungan antara pemerintah dan juga gereja-gereja lain atau denominasi lain. Kiranya Tuhan memberkati sehingga pelayanan gereja Kemainjil ini dapat bertumbuh, bertambah, dan juga berdampak dan bertambah luas untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami bersyukur kiranya Tuhan memberkati kami dan menolong kami dalam setiap doa-doa yang kami naikkan. Biar dari pelosok daripada tanah air ini atau di kota maupun di desa, kiranya Tuhan memberkati. Sehingga kami dapat melayani dengan apa yang kami punya, apa yang kami miliki, dan apa yang kami lakukan saat ini, walaupun sekecil apapun, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Yesaya Penlobang. Ya, sekarang kita masuk sesi yang ketiga. Rekan-rekan sekalian, kita akan sama-sama berdoa buat Departemen Pemuda. Ya, Departemen Pemuda. Kita berdoa buat kekuatan dan kesehatan serta kesatuan hati segenap pengurus, terutama Ketua Depda kita yang terkasih, Gembala Pemuda GKI Nasional, Kak Dedi, agar diberikan kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan dan mencapai visi pelayanan pemuda nasional di 2023, dan juga segenap pengurus yang ada.
Yang kedua, kita akan sama-sama berdoa untuk program pemuda nasional yang telah ditetapkan dalam rakor Depda dan pengurus biro pada bulan Februari yang lalu, 2023. Terus yang ketiga, poin yang ketiga, kita sama-sama berdoa untuk penajaman tim-tim Depda agar bisa bersinergi dengan biro-biro dalam upaya pengembangan pemuda nasional periode berjalan. Jadi kita akan bekerja sama dengan Departemen Litbang, Multimedia, dan juga hubungan antar biro, kaderisasi, key person, dan misi. Ya, teman-teman, yang di poin yang keempat, kita sama-sama berdoa untuk pelaksanaan JDPN di 2023, yang jadwal sudah ada, nanti akan di-share ke masing-masing biro, dan juga PVL di setiap biro di tahun 2023, itu yang sudah masuk, ada Biro Sulut, akan melaksanakan PVL di tanggal 29 sampai 30 Mei, ada Biro Bari Nusra yang akan melaksanakan PVL di tanggal 31 Mei sampai 2 Juni 2023, dan ada Biro Jawa yang akan melaksanakan PVL di tanggal 24 sampai 26 Agustus. Dan juga rencana PVL nasional yang keempat, yang rencananya akan diadakan di Bali, nanti tanggal menyusul, sudah ditetapkan bulan ini bulan Agustus. Dan juga ada diklat kedua di Makassar yang akan dilaksanakan. Ya, rekan-rekan semua, mari kita angkat doa kita pada sesi yang ketiga ini. Kita sama-sama berdoa. Nanti dengan kasih saya minta perwakilan dari Bali Nusra, Sekretaris Bali Nusra, Kak Oki, akan menutup sesi ini dengan doa. Kakak Mika. Mari kita berdoa. Ya, siap. Mohon maaf, ada salah. Biro Sulut PVL-nya itu tanggal 3 yang 29-30 Mei itu adalah Bali Nusra, sedangkan Sulut itu 31 sampai 2 Juni. Oh, berarti terbalik ya, Kak ya? Terbalik. 29-30 Juni, Kak Dedi. Oh ya, 29-30 Juni. Baik. Ya, baik. Maaf. Oh, bulannya yang kebalik ya? Oh ya. Iya. Maaf, ya. maaf. Minta maaf, ada salah pengertian. Ya, saya kira Tuhan tahu rencana ini. Kesiapan panitia semua agar PVL ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita teman-teman semua, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, di sesi yang ketiga ini ya Tuhan. Kami masih ada sampai saat mengenai Departemen Pemuda ya. Sayang saja ya Bapak. Kami juga berterima kasih karena kebaikan-Mu kami boleh ada bersama-sama dalam program jaringan doa pemuda nasional. Kami bersyukur di tahun 2023 ini Tuhan boleh izinkan kami memulai pada bulan ini. Dan kami yakin Tuhan akan beserta kami dalam JDPN yang akan berlangsung lagi ya Bapak. Kami juga berdoa, bersyukur, serta menyerahkan pemuda nasional ya Bapak. Menolong memberkati secara khusus Kak Dedi sebagai Ketua Departemen Pemuda. Tuhan menolong memberkati bersama Badan Pengurus Harian Departemen Pemuda, ada Kak Mika, Kak Rio, dan juga teman-teman yang melengkapi di divisi-divisi. Kerinduan kami Tuhan ada menolong dan menyertai mereka ya Bapak. Sehingga dimanapun mereka pergi dan berada, nama Tuhan saya tetap dipuji dan dipermuliakan ya Bapak. Kami tetap mendoakan setiap pergumulan-pergumulan mereka, keluarga mereka. Tuhan ada bersama-sama ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga rindu berdoa ya Bapak. Menyerahkan program-program pemuda nasional. Kiranya Tuhan campur tangan memberkati ya Bapak. Kami juga rindu berdoa menyerahkan ya Bapak setiap program yang telah dirancang dan telah dievaluasi, kiranya Tuhan menolong memberkati ya Bapak. Secara khusus ya Bapak, PVN yang akan terjadi nanti di Bali, Tuhan campur tangan. Bapa di dalam kerajaan surga, di jam saat pada malam hari ini, kembali kami naikkan syukur kami kepada Engkau atas kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di malam ini Engkau boleh mengizinkan kami bertemu kembali di dalam jaringan doa pemuda nasional yang pertama ya Bapak di tahun 2023. Kerinduan kami melalui jaringan doa ini ya Bapak, kami senantiasa disatukan, dipererat tali persaudaraan, memuliakan nama Tuhan di dalam melayani orang-orang muda ya Bapak. Yang baik hari ini rindu berdoa menyerahkan Departemen
Pemuda Nasional. Secara khusus ya Bapak, kami sebagai Ketua Pemuda, Tuhan menolong berkati ya Bapak. Hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk ada bersama-sama dengan KDD dalam melayani Tuhan. Secara khusus yang ada di Badan Pengurus Harian Pemuda Nasional, Kamika, Kario, Tuhan menolong memberkati mereka ya Bapak. Kami juga tetap mendoakan divisi-divisi yang melengkapi Badan Pengurus Pemuda Nasional. Tuhan campur tangan memberkati ya Bapak. Setiap program-program yang dirancang untuk membawa pemuda menjadi di dalam visi menolong memberkati ya Bapak. Kami juga tetap mendoakan setiap PVL yang akan terjadi, bahkan PVN yang akan terjadi, Tuhan menolong memberkati Bapak. Kami juga tetap mendoakan setiap agenda-agenda pelayanan pemuda, Badan Pengurus Pemuda Nasional, Tuhan menolong memberkati ya Bapak. Secara khusus dalam tahun ini ada beberapa agenda besar yang akan terjadi. Kerinduan kami Tuhan ada bersama, Tuhan campur tangan memberkati ya Bapak. Jadi Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam mengeksekusi setiap yang telah diberikan Bapak. Memberkati kami sekalian ya Bapak. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan ini kiranya Tuhan sendiri dapat menolong dan menyertai agar setiap apa yang kami doakan dapat terjawab sesuai dengan waktu Tuhan dan bukan waktu kami manusia Bapak. Memberkati kami ya Bapak. Akhirnya kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Oki. Ya, Kak. Kak Brian mungkin bisa bantu mute yang open mic ini. Oke, sudah. Terima kasih Kak Oki ya. Sudah Siap, Kakak. tutup doa ini. Oke, terima kasih Kak. Kita akan masuki sesi yang keempat, rekan-rekan sekalian. Kita akan sama-sama berdoa untuk Biro Pemuda dan juga ada Kopda, Komisi Pemuda dan Seksi Pemuda Gereja Lokal. Kita sama-sama berdoa untuk diberikan kekuatan dan kesehatan, serta kesatuan hati di setiap pengurus biro maupun pengurus Komisi Pelayanan Pemuda dan pengurus Seksi Gereja Lokal di dalam melaksanakan program pelayanan di tahun 2023. Yang kedua, kita sama-sama berdoa untuk sosialisasi pelayanan pemuda, Gereja Pemuda Kesatuan periode berjalan hasil diklat pertama yang kita laksanakan di Makassar kemarin. Untuk seluruh pengurus biro, ada 14 biro, dan hari Selasa ini, tanggal 21 Maret 2023, kita akan pertemuan secara online. Didoakan agar Kak Dedi dapat menyampaikan hasil dari diklat pertama itu kepada seluruh ketua pengurus biro, bukan ketua biro, pengurus biro di 14 biro. Saran harapannya bagi para ketua biro dan pengurus biro yang hadir saat ini untuk bisa siapkan waktu di tanggal 21 Maret 2023. Dan yang ketiga, kita akan berdoa buat kebangkitan pemuda gereja lokal dalam pelayanan. Dan poin yang keempat, kita akan berdoa sama-sama untuk rencana PVN. PVN bagi gembala-gembala seluruh Indonesia, seluruh gembala-gembala GKI. Rencananya itu akan dilaksanakan di bulan September, itu dalam rangka sinergitas dan implementasi visi pemuda nasional, yaitu Gereja Kesatuan. Ya, kita doakan agar ini dapat terlaksana dengan baik, akan terlaksana di bulan September. Mari rekan-rekan semua, kita angkat doa kita di sesi yang keempat ini. Nanti dengan penuh kasih, saya minta kesediaan perwakilan dari departemen, ada Kak Tommy, bisa tutup sesi ini dengan doa. Mari rekan-rekan sekalian kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami sudah memasuki doa sesi keempat kami ya Bapak. Kami akan sama-sama berdoa untuk setiap pengurus biro,
Baik, kita akan satukan doa kita. Bapak, kami mengucap syukur di sesi doa yang keempat ini. Kami boleh bersama-sama ada dan mendoakan setiap pergumulan yang ada untuk Biro Pemuda, Kopda, Sekda di gereja lokal. Kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan bagi kami semuanya, secara khusus dalam menaikkan setiap pokok-pokok doa kami, dan saat ini kami mau mendoakan untuk kekuatan dan kesehatan, serta kesehatan kerohanian dari setiap hamba-hambamu, mulai dari pengurus Biro, Kopda, Sekda, bahkan dalam menjalani program pelayanan 2023, kiranya Engkau memimpin, menolong, dan memberkati, memberikan hikmat, memberikan kesatuan bagi hamba-hambamu dalam melayani. Secara khusus untuk bagaimana mencapai pemuda kesatuan. Kami juga berdoa secara khusus mengucap syukur untuk diklat pertama yang boleh dilaksanakan dengan baik di Makassar, dan kami menyerahkan seluruh pengurus Biro, 14 pengurus Biro, secara khusus pada hari Selasa tanggal 21 akan mengadakan secara online mengadakan pertemuan dan sosialisasi pelayanan pemuda kesatuan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kegiatan dan pertemuan ini, pengurus departemen yang mempersiapkan, kakak-kakak ketua Biro yang juga akan hadir, dan setiap orang yang mungkin akan mewakili, dan semuanya Tuhan memampukan dan menyanggupkan, dan kiranya ada satu kebersamaan, ada satu hubungan yang baik yang dibangun melalui pertemuan ini. Kami juga berdoa secara khusus buat kebangkitan kerohanian pemuda gereja lokal dalam pelayanan, melalui setiap ibadah, melalui setiap pelayanan, melalui setiap doa-doa, melalui setiap persekutuan yang ada, fellowship, sharing, dan semuanya. Kiranya kami berdoa ada satu kebangkitan yang baik di tengah gereja lokal untuk pemuda, dan semua hal yang boleh, bahkan kiranya pemuda-pemudi akan menjadi salah satu orang yang diandalkan di dalam gereja. Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga menyerahkan rencana PVN bagi gembala-gembala secara khusus yang akan dilaksanakan bulan September dalam upaya untuk sinergitas dan implementasi visi pemuda nasional. Bagaimana kami semuanya rindu ada satu komunikasi yang baik, ada satu jejaring yang baik, ada satu persekutuan yang baik, sehingga kami pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi kami bisa saling membangun, saling menopang, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, hingga nama Tuhan akan dimuliakan. Dan terima kasih Bapak untuk pokok doa keempat ini yang boleh kami naikkan secara bersama-sama dengan kesehatian, kerendahan hati seluruh pemuda, KII, bahkan ada hamba Tuhan, ada key person. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami, memahami kami untuk segala sesuatu yang memang harus kami jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kami menyerahkan seluruh kerinduan kami untuk Biro Pemuda, Kopda, seksi pemuda di gereja lokal, dan semua aktivis pelayanan pemuda kami serahkan semua kami tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Tommy. Ya rekan-rekan semua, saat ini kita akan sama-sama berdoa. Mungkin nggak ada di screen-nya. Ini doa tambahan yang seperti tadi Kak Dedi sampaikan. Kita sama-sama berdoa buat istri dari hamba Tuhan, Kak Yosef Sinti ya Kak ya. Dipanggil Tuhan ya Kak ya, Kak Dedi. Kita sama-sama berdoa kiranya keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan sama Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk bencana alam yang terjadi di beberapa tempat. Dan juga kita mungkin berdoa untuk perang yang terjadi saat ini yang belum usai, baik itu perang di Eropa sana maupun mungkin konflik-konflik yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur. Kita sama-sama berdoa untuk hal itu. Mungkin ada rekan-rekan lain yang terlewatkan yang mesti kita angkat doa malam hari ini. Silakan open mic, dibuka 2 atau 3 doa. Silakan. Kakak Mungkin tambahan dari Kak Mika, Dedi? Iya. Kakak Mika, Kak Dedi tambah. Siap. Mari kita berdoa khusus untuk wilayah pemuda Biro Pemuda Papua 4 yang baru di Wamena ya. Dalam kita menopang mereka untuk kebangkitan pelayanan di biro yang baru ini. Tentu juga Biro Pemuda Papua 3. 1 dan 2 sudah connect dengan baik, tetapi 3, 4 ini
kita masih terus bergumul dan doakan rencana jika Tuhan izinkan Kak Dedi harus kunjungan khusus untuk membangun sinergitas ke depan, karena Papua juga harus menjadi perhatian kita di tengah pergumulan mereka. Saya kira demikian Kakak Mika. Baik, terima kasih Kak Dedi. Kita topang pelayanan di Papua 4 karena daerah sana memang daerah rawan. Tahun bersama, kiranya Tuhan menolong dan tutup bungkus semua teman-teman kita yang ada di sana, terkhusus buat hamba-hamba Tuhan semua. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang Iya, Kakak Mika. menambahkan? Siap? Ya, saya Julius dari Komisi Pemuda Jawa Barat. Saya minta tolong bantu doa. Memang ini bukan program pemuda, tetapi ini ada di daerah kami, yaitu Jawa Barat Siap. Ini hampir sama dengan Sumatera Siap. Ini adalah program nasional dari Gereja Kemah Injil Indonesia. Jadi ada penempatan sebenarnya seorang anak muda ya di daerah di Jawa Barat. Ada tiga pos PI yang rencananya akan kita dukung bersama-sama. Mohon maaf, video saya ini suka ada karena gangguan sinyal mungkin ya di daerah kami ini agak kurang, jadi suka bergaris-garis gitu. Mohon maaf. Oh ya. Tidak apa-apa, aman. Saya coba ya sekarang, siapa tahu sudah bagus. Sebentar, saya coba. Wah, kelihatan bagus ya? sekali. Oke. Tampan sekali. Luar biasa. Ini kadang suka bergaris-garis gitu kayak siapa tadi. Jadi ada tiga, satu di daerah Cililin, di mana Gereja Kemah Injil Indonesia Agape jadi pilot project-nya. Kedua di daerah Indramayu, itu Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Sion di Jawa Barat yang jadi pilotnya. Yang satu lagi di daerah Rancaikek, Gereja Kemah Injil Indonesia Peniel yang menjadi ini. Jadi ada tiga, itu program nasional. Tolong doakan semoga ya dapat mencapai target yang kita harapkan bersama di daerah Jawa Barat. Ini target nasional, program nasional. Terima kasih Kakak Mika dan semua. Baik, Kakak Julius, terima kasih. Dicatat semua, luar biasa sekali. Kita sama-sama berdoa buat pergumulan di sana, terutama di daerah Cililin, kalau nggak salah saya ya, Kak ya. Dan Indramayu, dan juga saya nggak terdengar tadi yang lagi satu daerah mana, tapi daerah Cililin, terus Indramayu, dan Rancaikek. Rancaikek. Iya. Rancaikek. Iya, oke, luar biasa. Rancaikek. Agar mencapai target ya, Kak ya. Terima kasih Kak Julius. Baik rekan-rekan semua, mungkin ada yang terlewatkan, nanti kita bisa di chatting, kita bisa berdoa setelah acara ini. Mari teman-teman, kita sama-sama berdoa buat pergumulan kita yang tadi kita sampaikan, pergumulan tambahan. Nanti dengan penuh kasih, saya minta kesediaan dari Sekretaris 2 Departemen Pemuda, Kakak Brian, akan tutup dalam doa. Mari rekan-rekan kita berdoa. Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama ya Tuhan mengangkat doa kami untuk istri dari saudara terkasih. Baru tutup dulu ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setiamu atas kehidupan setiap kami.
Dan ada peluang bagi kami Tuhan untuk berdoa bersama di sesi kelima ini Tuhan. Kami mau berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk Kak Yosef Sinti, yang mana beberapa hari yang lalu istrinya dipanggil Tuhan. Mari Tuhan hibur keluarga yang dipanggil Tuhan. Engkau kuatkan keluarga sehingga mereka diberikan penghiburan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk beberapa tempat di Indonesia yang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan mari menolong sehingga Indonesia ini Tuhan, dalam perlindungan-Mu, umat Tuhan dijauhkan dari segala bentuk bencana alam ini. Dan Tuhan hibur setiap korban dari bencana alam ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan juga untuk secara khusus di Indonesia Timur, di Papua sana Tuhan, saudara-saudara kami yang masih saja ada beberapa tempat yang konflik suku Tuhan, perang suku. Tuhan Yesus juga mari menolong sehingga anak-anak Tuhan di sana bisa berhenti dengan perang suku tersebut. Demikian juga kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk perang yang ada di Ukraina. Tuhan Yesus tolong juga supaya perang ini bisa berhenti dan nama Tuhan diagungkan tentunya Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin dapat memikirkan keberlangsungan, keamanan atas bangsa dan negara secara khusus untuk Ukraina ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk Biro Pemuda, secara khusus Biro Pemuda 3 dan 4 Papua, di mana Biro Pemuda 3 dan 4 Papua masih perlu mendapat perhatian dari Departemen Pemuda. Oleh sebab itu kami mau berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu untuk rencana KDD yang akan berkunjung ke Papua nanti. Tuhan Yesus mari menolong hamba-Mu ke depan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk program Jawa Barat Siap, di mana ada seorang anak muda, seorang hamba Tuhan muda yang akan ditempatkan dalam pelayanan di sana. Tuhan Yesus mari menolong. Demikian juga ada 3 pos PI yang akan dibuka di Jawa Barat, yang akan segera dibuka. Tuhan Yesus menolong hamba-hamba-Mu yang akan melayani nantinya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami serahkan doa-doa ini. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Brian. Ya rekan-rekan sekalian, kita sudah mengakhiri semua sesi doa kita. Saat ini kita akan sama-sama mendengar arahan dari Gembala Pemuda GKI Nasional, Ketua Departemen Pemuda GKI Nasional, Kak Dedi. Waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya buat Kak Dedi. Kita kasih aplaus dulu untuk rekan-rekan. Silakan Kak Dedi. Shalom para pemimpin pemuda, para key person, para mentor, rekan sahabat di antara kita sekalian. Satu sukacita bahwa JDPN yang pertama 2023 boleh kita laksanakan. Mari kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita juga bersyukur karena ada beberapa ketua daerah juga yang ada bersama kita. Tentunya rekan-rekan terkasih, keunikan di dalam pelayanan kita di sini adalah apapun gelar kita, jabatan kita, tapi begitu kita masuk di Pemuda Nasional, kita adalah kakak dan adik.
Jadi panggilannya ya kakak-kakak begitu ya. Tidak ada boleh jarak di antara kita. Yang tua harus belajar mendekati yang muda, dan yang muda jangan merasa sungkan untuk dekat kepada yang tua. Karena pemuda Kemah Injil ke depan harus menjadi pemuda yang bisa menyatu di semua lini, dan saudara-saudara adalah penerus gereja Kemah Injil untuk kebangkitan gereja yang sedang tertidur ini menjadi gereja yang lebih besar dalam visi dan misi yang Tuhan percayakan. Nah, rekan-rekan, Kak Dedi sangat bersuka cita bahwa kita tahun ini memang kami Departemen Pemuda sangat bergumul mengangkat pelayanan ini. Tetapi kami punya satu moto yang sederhana, slow but sure. Lambat, kelihatannya lambat, tetapi kita pasti akan berjalan. Karena ibaratnya kita punya visi, kita tidak ingin buat satu kegiatan yang hanya merupakan kotak kegiatan, tetapi kita ini punya visi dan kita harus jabarkan, dan segala sesuatu yang tidak ke arah visi kita akan kurangi. Bagaikan gerbong kereta api, kita akan memasukkan 14 biro ini menjadi satu gerbong untuk berjalan seiring sekata, sehingga kehadiran Pemuda Nasional akan menjadi kekuatan di dalam gereja Kemah Injil, dan saudara akan melayani dan mengambil estafet kepemimpinan lebih luas lagi ke depan. Itu sebabnya departemen ada bukan tentang Depda, tetapi tentang bagaimana kita ada untuk mengangkat saudara ke depan. Karena itu pastikan jangan ada biro yang tidak bergabung dalam gerbong ini. Nah, rekan-rekan yang kekasih, kita sudah masuk tahun kedua dan kita masih ada 3 tahun ke depan. Waktu terlalu singkat dan kita rasa masih banyak yang belum kita bisa lakukan. Tetapi seperti doa dari Pak Kasikri tadi yang tentunya beliau mengingat moto Pemuda Kemah Injil, ketidaksanggupan kita adalah kesanggupan Tuhan. Saya mau menantang saudara bahwa pertama-tama bahwa di dalam tahun 2023 ini kita sudah melaksanakan ibadah pembukaan, dan itu dihadiri hampir 200 orang. Kemudian yang kedua, kita ada rapat pengurus harian untuk menajamkan pelayanan ini. Lalu yang ketiga, ada rapat Depda untuk rapat evaluasi internal. Dan kemudian yang terakhir, Februari kemarin kita rapat Rakornas Pemuda Nasional, yang biasanya dihadiri ketua-ketua biro, tapi ini dihadiri seluruh pengurus biro seluruh Indonesia. Walaupun tidak semua bisa hadir, tetapi itu sudah representatif untuk kita bisa menyampaikan apa yang akan kita kerjakan dalam 2023 ini. Kita berharap yang sudah ada di gerbong akan terus berjalan, yang belum akan kita coba rangkul, kita kuatkan, karena Kak tahu problemnya begitu banyak di lapangan, tapi jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut, karena Tuhan yang menyertai kita itu dahsyat dan berdaulat atas kita. Tidak ada satupun pelayanan kita kerjakan tanpa Tuhan menyertai kita. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ini hal yang penting. Yang terakhir yang saya ingin katakan, 2023 ini, saya minta semua kita yang ada di sini, baik sebagai dosen, baik sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai tent maker, sebagai apa saja yang duduk bersama dalam jaringan doa ini, kita menyatu. Saya ingin katakan jaringan doa ini bukan cuma para pengurus, tapi seluruh pemuda lokal harus hadir. Bahkan ke depan saya akan mendorong gembala-gembala bisa hadir. Nah, apa yang saya ingin tantang rekan-rekan saudara untuk 2023 ini, mari kita bangun pemuda ini lebih intensif, lebih tajam lagi dengan 3 hal. Yang pertama, kita bangun tim kerja. Tim kerjanya sudah jelas. Ada Depda sebagai master plan, ada biro sebagai supervisor, kemudian ada Kopda itu yang lebih kepada eksekusi di lapangan, kemudian ada gereja lokal sebagai support. Nah, sistem manajerial manajemen ini akan kita kembangkan ke depan. Dalam 3 tahun ke depan, kita akan pertajam. Lalu saudara-saudara yang kekasih, ini tidak mudah dan kita ada tim-tim. Tim-tim ini ada 5 tadi, ada digital, ada lead bank, ada hubungan antar biro, ada misi, dan ada kaderisasi. Ini akan kita turunkan sampai ke bawah. Dalam waktu ke depan ini semua pengurus wilayah biro akan memberikan orang-orangnya 5 yang terbaik untuk kita bekerja bersama-sama dari atas ke bawah, sehingga tidak boleh ada lagi pemuda Kemah Injil berjalan sendiri dengan ego dan merasa dia terbaik, tapi kita menyatu sebagai pemuda kesatuan. Lalu saudara-saudara yang kedua, kita akan bangun kerangka kerja. Apa itu kerangka kerja? Kita sudah punya grand design, ya.
Nah, ini nanti akan saya jelaskan tanggal 21 Maret 2023, minggu depan, 2 minggu depan. Mohon pengurus biro akan hadir semua. Bahkan nanti kalau saudara-saudara juga mau hadir mendengarkan, nanti kita akan mempertimbangkan. Saudara akan melihat nanti grand design-nya seperti apa, hilinya kemana, hulunya kemana, awalnya kemana, prosesnya kemana, akhirnya kemana. Sehingga kita punya satu persepsi yang sama untuk kita mencapai goal yang memang Tuhan sudah berikan. Inilah kerangka kerja. Tetapi yang terpenting lagi, saudara-saudara, kita akan membangun yang ketiga, suasana kerja atau iklim kerja. Ini yang tidak mudah. Kenapa? Karena iklim kerja kita ini sangat menentukan. Karena kita 14 biro, berbeda kebutuhan, berbeda tantangan, mungkin juga berbeda dalam pendekatan, dan semua kita punya keunikan dan punya pergumulan tersendiri. Tapi ketika ada sistem iklim kerja yang baik, membangun komunikasi yang baik, di mana kita tidak menjadi, saya tidak mengambil posisi sebagai position leader, ya, itu penting untuk otoritas. Tetapi Kak Dedi dan Debda akan terus, kita akan menjadi bottom leadership. Bagaimana kita ada untuk menolong saudara. Karena itu saudara-saudara, kita akan terbuka. Dan iklim ini harus kita bangun bersama. Karena itu rekan-rekan yang terkasih, mari 2023 bangunlah tim kerja kita. Dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Lalu bangunlah kerangka kerja kita. Ya, lalu bangunlah iklim kerja kita. Supaya pemuda Kemah Injil Kesatuan ini akan bertambah, bertumbuh, berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Dan visi pemuda dan goalnya tercapai, yaitu cinta Tuhan, cinta gereja Kemah Injil, cinta jiwa-jiwa anak muda, cinta bangsa, dan kita tambah satu lagi, saudara-saudara, hasil masukan dari semua, yaitu cinta keluarga. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Kak Dedi, saya mewakili semua bisa bilang siap laksanakan Kak Dedi. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke teman-teman di Biro Kaltara. Kak Mika, kayaknya mereka masih ada Siap. halangan dengan jaringan mungkin ya. Kita foto bersama dulu kali ya, sembari menunggu. Apakah teman-teman dari Kaltara masih ini ya jaringannya? Kakak Rio. Ya Pak. Kalau boleh, kalau belum ada, kalau sudah ada nggak apa-apa. Kalau boleh, kita minta kesediaan Bapak Ketua Daerah Jawa Timur boleh menutup nanti. Kalau boleh, kalau sudah ada yang ditugaskan silakan. Kita belum tutup doa tadi ya. Baik. Iya, belum. Baik. Tapi kalau sudah ada nggak apa-apa. Ya, sepertinya memang jaringan di Kalimantan Utara, di Malino masih bermasalah. Jadi minta dengan kasih Ketua Daerah Jawa Timur ya Pak ya. Ya. Baik. Pak Niksep. Bapak Pendeta Niksep Daya. Ya. Apakah Pak Niksep memungkinkan untuk bisa menutup dalam doa? Karena tadi sepertinya beliau izin ada acara, Pak. Ya, sepertinya beliau sedang ada acara ibadah juga, Pak. Ya. Lanjut saja. Halo. Ya. Kak Agus. Baik. Dengar. Kakak Anda? Agus berjuang luar biasa untuk sinyal ya. Ya, ini kita seperti... Jaringannya terganggu, Kak Dede. Ya, kita seperti ada di tengah hutan dan mendengar suara... Baik, Kakak. Semangat terus. Kak Agus, bisa tutup dalam doa, Kak Agus? Halo. Ya, baik. Siap, Kak Dede. Ya. Tidak pakai video ya, karena jaringan tidak betul. Siap, Kak Agus. Bagaimana, dengar? Ya, silakan Kak Agus.
Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami bisa menyelesaikan doa kami, persekutuan kami malam hari ini. Yang walaupun di beberapa tempat jaringan kurang mendukung, tapi kami bersyukur kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan kiranya berkat Tuhan akan menyertai dan melindungi setiap pribadi kami untuk kami terus melaksanakan pelayanan kami di kalangan pemuda. Segala kesulitan yang kami hadapi, yang kami temui, tantangan yang mencoba membuat kami lemah, Tuhan akan menopang kami. Dengan demikian ya Tuhan, tantangan dan rintangan itu akan membuat kami semakin bergairah lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan tutup persekutuan kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Terima Kakak kasih. Agus dan tim Kaltara, Biro Kaltara Pemuda yang luar biasa. Tuhan memberkati. Baik, jangan keluar dulu. Mari on cam semuanya untuk kita bisa foto bersama. Mari kakak-kakak semua, jangan lewatkan momen ini. Iya, Christian Noel, Desi, iya. Wah ini DRBP, saya kenal nih DRBP 13 ini. Ini kayaknya orang Jawa Timur ini, orang Pari ini. Shalom Pak Nikset. Tadi mau minta Bapak berdoa, tapi Shalom, karena Ronald. tidak ini sempat, nggak apa-apa Pak. Iya. Saya ada acara. Iya, nggak apa-apa Pak. Masih sedang acara. Maaf semuanya, maaf. Iya, no, thank you Pak. Ayo, mari kita akan foto bersama. Hitungan ketiga ya. Kita ada 2 layar di sini. Baik, jangan bergerak dulu. Jangan berkedip. Tahan senyumnya. Masih banyak yang belum on cam ya. Mungkin Arun, Esther, Kak Steven, Laure, Desi, Maria Lamoling, Kak Kaleb Lamali. Yang bintang tamunya ini Kaltara tidak masuk fotonya di Kak Rio ya. Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Tadi saya sudah capture di awal Pak. Iya. Baik, kita foto bersama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi, tahan dulu. Tahan dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi terakhir. Ini oke, tar 1, 2, 3. Iya, baik. Baik, terima kasih. Kak Dimi paling mantap tuh fotonya. Terima kasih, salam untuk semua. Saya Yohanes pamit Lahan ya. paling resmi bajunya. Pak Niksep, terima kasih Pak Niksep. Terima kasih, Tuhan berkati. Kak Yohanes, Lagi. sekali. Lagi karya, kami tadi hilang. Itu dia Biro Kak Kaltara. Agus, terima kasih Kak Agus. Sip. Malino, Pak Malino. Sabar, Tiganya agak Biro sulit Kaltara. ya. Tunggu dulu. Karena belum. Tar, oke, itu Oh, yes, tiga. mantap. 1, 2, 3. Iya. Oke, mantap Kaltara. Sip. Oke, thank you. Bye. Sampai Terima jumpa, kasih Tuhan berkati. pelayanannya. Terima kasih semua. Memberkati.